Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Nada dengan NIM 1814102226. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS. Yang pertama yaitu definisi pasar modal syariah. Pasar modal syariah yaitu pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsipnya diantaranya yaitu yang pertama, larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Yang kedua, instrumen atau efek yang diperjualbelikan itu harus memenuhi standar halal. Oke, baik, selanjutnya bagaimana sih tonggak sejarah kelahirannya pasar modal syariah? Nah, sejarahnya itu diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham yang paling liquid di Indonesia pada tahun 2000. Baik, nomor 2 yaitu apa sih perbedaannya akad musyarakah dan juga mudharabah di dalam pasar modal syariah? Jadi, kalau akad mudharabah itu penyetor dana tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Jadi, investor atau mudharibnya itu menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang lain untuk bertanggung jawab. Sedangkan kalau misalnya akad musyarakah yaitu dua atau beberapa pihak yang bekerja sama itu saling menyetorkan dananya. Nah, bagi hasilnya itu diatur disesuaikan dengan tepat dan proporsional sesuai dengan perjanjian dengan dana sesuai dengan dana yang disetorkan. Nah, dalam akad musyarakah ini pihak-pihak yang terlibat itu boleh menjadi mitra aktif atau ikut mengelola atau juga menjadi mitra yang tidak aktif atau tidak ikut mengelola. Baik, nomor 3 yaitu jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah dalam pasar modal syariah. Nah, penerapan prinsip syariah di pasar modal itu tentunya bersumberkan Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan juga hadis dari Nabi. Selanjutnya, dari kedua sumber tersebut, para ulama melakukan penafsiran. Nah, penafsirannya itu disebut ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu membahas dua, yaitu ada ibadah dan juga muamalah. Nah, salah satunya kan muamalah. Jadi, pembahasan fikih muamalah yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Nah, bagaimana kaidahnya? Asalnya itu boleh kecuali ada keterangan atau dalil yang mengharamkannya. Nah, salah satu contohnya yaitu investasi syariah di pasar modal. Jadi, kaidahnya itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Baik, yang terakhir yaitu nomor 4, jelaskan mengenai fatwa dan juga peranan DSN MUI Indonesia pada pasar modal syariah. Jadi fatwa itu diambil dari bahasa Arab, itu fatwa yang artinya sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab itu artinya nasihat, petuah, jawaban atau juga pendapat. Ataupun yang dimaksud di sini adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh suatu lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti yang tidak mempunyai keterkaitan. Jadi peminta fatwa itu tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai DSN MUI. DSN itu Dewan Syariah Nasional atau Al-Hay'ah Asy-Syar'iyyah Al-Wataniyah atau National Syariah Board adalah sebuah institusi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada awal tahun 1999. Lembaga ini bertugas untuk menggali, mengkaji, dan juga merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah untuk dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.